Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan coba memberikan sedikit faedah ya setelah eh, ada beberapa referensi yang saya baca. Semoga bisa menjadi manfaat begitu ya. Jadi apakah kurban itu ketika ditunjuk atau ditakyin itu menjadi wajib? Kalau iya, bagaimana solusi agar dia tidak menjadi wajib alias tetap bisa menjadi hukumnya sunnah sehingga dengan konsekuensinya nanti bisa tetap dimakan dan tidak harus disedekahkan seluruhnya. Baik, begini ya di dalam kitab Al-Mu'tamad dikatakan Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i ya. Ini juz 1 halaman 478 ya kitabnya. Ini juz 2 ya, maaf. Juz 2 ya. Di kitab Al-Mu'tamad juz 2 halaman 478 ya. Dikatakan di sini tentang hukmul udhiyati ya, hukum berkurban. Nah, dikatakan di sini at-tadhiyatu sunnatun muakkadatun ya, hukum berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan dia adalah syiar yang tampak ya, yang jelas ya. Yang bagi lil muslimil qadiri al muhafazatu 'alaiha, yang semestinya bagi muslim yang mampu itu untuk menjaga kurban tersebut sehingga dia bisa menjadi syiar yang terlihat di tengah-tengah umat begitu ya. Kemudian juga dikatakan di sini wa tadhiyatu sunnatun 'alal kifayati ya, hukum berkurban itu sunnah kifayah. Nah, ya kalau biasanya kita sering dengar fardu kifayah, maka kalau di sini hukum berkurban itu adalah sunnah kifayah ya. Nah, sunnah kifayah fi haqqi ahlil baitil wahidi. Ya, jadi sunnah kifayah itu pada diri satu keluarga ya, satu rumah begitu. Fa idza doha ahaduhum hasalat sunnatut tadhiyati fi haqqil jami'i. Maka ketika ada salah seorang di antara penghuni rumah itu yang berkorban, maka sunnah tadhiyah itu sudah didapatkan untuk seluruh mereka, ya, seluruh orang yang ada di rumah tersebut ya. Wa in kanati syatul wahidatu la yudhha biha illa an wahidin. Meskipun satu kambing itu yang disembelih, yang dikurban itu tidak tidak bisa dijadikan kecuali hanya untuk satu orang saja. Jadi misalnya satu keluarga, katakanlah dia punya istri, dia punya anak, maka hanya bisa untuk satu orang saja, ya, hanya untuk satu orang saja. Tapi tuntutan untuk satu keluarga itu sudah gugur, ya. Walakin ya ta'atta syi'aru was sunnatu li jami'ihim. Akan tetapi syiar agama, ya, syiar berkurban dan sunnahnya itu sudah dapat untuk mereka semua, sudah sudah didapatkan bagi mereka semua ya. Wala tajibul udhiyatu, dan udhiyah ini hukumnya tidak wajib begitu ya. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa lihat juga di kitab Mu'nisul Jalis Bisyarhil Yaqutin Nafis fi Madhabi Ibn Idris terkait dengan sunnah kifayah li ahli baitin tadi. Ini juga dikatakan sunnah kifayah bagi satu rumah begitu ya, di mana satu rumah itu ditanggung oleh satu orang nafkahnya, seperti ayah menanggung nafkah keluarganya ya. Nah, kalau di sini dikatakan falau ata biha wahidun min ahlil baiti, kalau salah seorang di antara penghuni rumah itu melakukan kurban, saqata talabuha anil bakin, maka tuntutan untuk mengerjakan ibadah kurban itu gugur dari penghuni rumah yang lainnya. Nah, kalau di sini dikatakan lakin la yahsulu sawabuha illa li fa'ilil illa lil fa'ili faqat. Maka pahala berkurban itu tidak didapatkan kecuali hanya bagi orang yang berkurban itu saja. Misalnya dari penghuni rumah itu yang berkurban adalah ayah, maka yang mendapatkan pahala kurban itu hanya ayah saja. Tapi tuntutan untuk mengerjakan terkait kurban untuk keluarga tersebut itu tuntutannya sudah gugur ya. Katakan di sini sakatoto labuha anil baki. Gugur tuntutan mengerjakan itu untuk yang lain. Fa intarokuha kulluhum kuriha. Kalau
penghuni rumah tersebut meninggalkan semuanya, itu meninggalkan ibadah kurban, maka itu hukumnya kuriha, itu dimakruhkan. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan hukum udhiyah ini. Nah, dikatakan di sini udhiyah itu tidak wajib ya, tidak wajib ya. Di kitab fikih manhaji dikatakan qad tajibu li sababaini itsnaini. Bisa jadi kurban itu menjadi wajib hukumnya dengan dua sebab ya. Jadi hukum asalnya dari sunnah muakkadah, sunnah kifayah, kemudian itu bisa menjadi wajib dengan dua sebab ya, dengan dua hal. Yang pertama adalah penyebab yang pertama an yushira ila ma huwa dakhilun fi milkihi minad dawabi solihati lil udhiyati. Sebab yang pertama adalah kalau seseorang menunjuk ya an yushira, asyara yushiru itu kan menunjuk ya, isyarah, isim isyarah, tunjuk, isim menunjuk gitu ya. Kalau seseorang itu menunjuk kepada hewan yang layak untuk dijadikan kurban yang ada dalam kepemilikannya. Jadi dia misalnya punya kambing, dia tunjuk kambingnya itu. Ya. Dia katakan, hadihi udhiyati. Ini adalah sembelihan kurban saya. Ini adalah hewan kurban saya. Dia tunjuk ke kambing yang menjadi miliknya. Atau dikatakan, sa'udohi bihadihi syati. Nah, saya akan menjadikan hewan kurban kambing ini. Kambing ini akan saya jadikan hewan kurban. Masalah contohnya. Itu contohnya. Fayajibu hina idzin an yudahhiya biha. Maka ketika itu, hina idzin, maka ketika itu juga dia wajib untuk menyembelih hewan kurban tersebut ya di hari-hari tasyrik ya. Karena waktunya kan tanggal 10 dan 11, 12, 13 hari hari tasyrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hukumnya menjadi wajib kalau an yaltazima at-taqarrubu ilallahi. Kalau berkomitmen atau dia berkomitmen an yaltazima at-taqarruba ilallahi bi udhiyatihi. Kalau seseorang itu berkomitmen ya ya memiliki komitmen untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihannya. Misalnya dia mengatakan lillahi taala alayya an udhiyya. Saya akan menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas saya menyembelih kurban karena Allah taala. Maka dia itu menjadi wajib. Fayusbihu dzalika wajiban alaihi. Maka kurban itu menjadi wajib atasnya. Kama lawil tazama bi ayyi ibadatin minal ibadati il tusbihu bidzalika nadron. Maka sama saja kalau dia berkomitmen dengan satu ibadah dari ibadah tertentu, katakanlah dia berkomitmen untuk puasa sunnah Senin Kamis, dia bernazar, maka itu puasa sunnah Senin Kamis yang tadinya hukumnya sunnah itu menjadi wajib atas dia karena dia bernazar ya, karena dia menjadi nazar ya, nazron tadi itu tadi ya. Nah, kalau di Mu'tamad dikatakan itu sama ya, sama yang pertama karena ta'yin tadi ya ditunjuk ya dikatakan hadhihi udhiyati, ini adalah kurbanku. Ya jadi ditunjuk. Sama yang kedua adalah bernazar ya, bernazar saya akan menyembelih kurban, maka itu dia menjadi menjadi wajib hukumnya begitu ya. Nah, kemudian mungkin timbul problem begitu ya, timbul problem. Bagaimana kalau misalnya itu nggak ngerti hukum ini ya? Konsekuensinya dulu mungkin konsekuensi dari kurban begitu ya. Nah, dalam kitab fikih manhaji ini juga dikatakan ya apa konsekuensi dari kurban sunnah dan kurban wajib yang tadi sudah kita jelaskan. Maka dikatakan di sini ingkanatil udhiyatu wajibatan, kalau kurban itu hukumnya wajib, misalnya dengan manzuroh, dengan dinazarkan, atau ditakyin itu tadi ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, maka bagi orang yang menyembelih atau orang yang berkorban itu tidak boleh ya. Begitu juga tidak boleh dari keluarganya yang dia nafkahi itu tidak boleh memakannya. Nah, ya, jadi ketika kurban menjadi wajib, maka baik yang berkorban maupun ahli baitnya, penghuni rumahnya atau keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya itu tidak boleh memakannya ya. Nah, kalau ada salah seorang di antara mereka memakan, maka dia wajib mengganti daging yang dia makan tersebut atau dia mengganti kimahnya, dia mengganti senilai dari daging yang dia makan.
Sedangkan kalau dia itu kurbannya sunnah, maka boleh bagi yang berkorban untuk memakannya ya sekehendak hatinya dengan syarat harus ada bagian daging kurban itu yang dia sedekahkan. Nah, dan yang afdol itu dia makan sedikit dalam rangka untuk mencari barokah ya. Kemudian dia bersedekah sisanya itu dia sedekahkan. Boleh juga dia memakan sepertiganya, kemudian dia sedekahkan kepada orang fakir miskin sepertiga, dan dia hadiahkan sepertiga untuk teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Meskipun teman dan tetangganya itu adalah orang orang kaya. Hanya saja ada perbedaan di sini. Kalau diberikan kepada orang kaya, itu dalam rangka untuk atau sebagai hadiah ya untuk dimakan dan mereka tidak boleh untuk menjualnya. Jadi kalau orang kaya dikasih daging kurban itu adalah hadiah untuk dimakan. Mereka tidak boleh untuk menjualnya ya. Falaisa lahum an yabi'uha an yabi'uha ya. Tidak boleh mereka untuk menjualnya. Sedangkan yang diberikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah tamlik bagi mereka. Itu adalah kepemilikan bagi mereka dan mereka boleh memakan atau mereka boleh mentasarufkan daging kurban tersebut sesuka mereka. Sehingga mereka bisa menjualnya, mereka bisa menghibahkannya, mereka bisa menghadiahkannya, itu bebas ya. Nah, itu beda antara kurban sunnah dengan kurban yang wajib. Nah, ya. Nah, di kitab Muqaddimah Hadromiyah, ya, di kitab Muqaddimah bukan yang ini. Ini di kitab ini kitab namanya Al-Hadiyah Al-Mardiyah bisyarhin wa adilatil Muqaddimah Hadromiyah. Di sini juga dikatakan begitu ya. Jadi kurban itu menjadi wajib karena dua sebab. Yang pertama takyin ya. Takyin itu ditunjuk tadi. Misalnya dia menunjuk kepada hewan yang ada dalam miliknya, yang hewan miliknya dia tunjuk ini adalah kurbanku atau hadhihi udhiyati ditunjuk begitu ya. Yang pertama bisa jadi wajib karena takyin, yang kedua adalah karena dinazarkan. Ya, dia bernazar abi an yaltazima at-taqarruba ilallah. Dia berkomitmen, seseorang berkomitmen untuk bertakarub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Nah, ya, jadi begitu ya. Di kitab Al-Hadiyah Al-Mardiyah Syarah Muqaddimah Al-Hadromiyah. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ada solusi ya terkait dengan kurban yang wajib ini? Karena ini kan mungkin bisa menyulitkan ya, di mana orang mengatakan misalnya ini adalah kurban saya. Hadhihi udhiyati. Itu semata-mata mengatakan seperti itu, takyin seperti itu, penunjukan seperti itu, ditunjuk, maka kurban menjadi wajib dan tidak boleh dimakan. Semuanya harus disedekahkan kepada fuqara begitu ya. Nah, itu konsekuensinya. Nah, apakah ada solusi? Nah, dikatakan di sini dalam kitab Raudatul Talibin juz 2 halaman 651 dan 652 dikatakan di sini ya. Qala sahibul bahr ya. Lau qala in ishtaraitu syatan falillahi alayya an aja'alaha nadran. Kalau ada seseorang berkata, jika saya membeli kambing, maka saya wajib untuk menjadikan kambing tersebut yang saya beli tersebut sebagai nazar ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa nadrun madmunun fil zimmah. Maka itulah nazar yang menjadi tanggungannya ya, yang ada dalam tanggungannya ya. Maka fa idza ishtara syatan fa alaihi an yaj'alaha dhahiyatan. Maka kalau seseorang itu membeli kambing, maka wajib baginya untuk menjadikan kambing tersebut sebagai kurban ya. Nah, dikatakan di sini wala tasiru bisyira'i dhahiyatan ya, dan tidak menjadi tidak semata apa wala tafsiru bisyra idhiyatan, dan tidak menjadi kurban dengan dia beli saja. Begitu kurang lebihnya ya. Kemudian kita lanjutkan falau ayyana. Nah, ini ya. Kalau dia tunjuk ya, kalau dia tunjuk ya, faqala ya, katakan inishtaraitu hadhihi syata. Kalau saya beli kambing yang ini, ya dia tunjuk begitu ya. Fa'alayya an aja'alaha dhahiyatan. Maka wajib bagi saya untuk menjadikannya sebagai hewan kurban. Maka fawajahan. Maka di sini ada dua wajah di sini ya. Ada dua perspektif ashabul wujuh ya, para ashab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu itu ada dua perspektif pendapat ya. Ahaduhuma maka
pendapat yang pertama adalah la yalzamuhu ja'luha dhahiyatan. Ya, tidak berkonsekuensi ja'alnya itu tadi, menjadikannya itu tidak berkonsekuensi kurban. Tagliban li hukmi ta'yin, karena memenangkan hukum ta'yin. Jadi tidak berkonsekuensi kurban gitu ya. Karena apa? Wa qad aujabaha qoblal milk, karena dia mewajibkan kurban qoblal milk, sebelum dia miliki. Ya. Tadi di fikih manhaji kan dikatakan dakhilun fi milkihi, kan begitu ya. Di kitab fikih manhaji ini dikatakan apa? Dikatakan dakhilun fi milkihi. Nah, ya, dakhilun fi milkihi. Di kitab Hadiah Mardiyah Bisyarhil Muqaddimah Hadromiyah juga dikatakan seperti itu, begitu ya. Jadi la yalzam ja'luha dhahiyatan. Tidak berkonsekuensi ja'alnya itu tadi, menunjuknya itu tadi itu sebagai sebagai kurban yang wajib begitu ya. Wasani, dan wajah yang kedua, perspektif pendapat yang kedua itu yalzam tagliban lin nazar. Itu menangkan hukum nazar ya. Karena dikatakan fa'alayya an aja'alaha dhahiyatan. Ya. Itu dimenangkan hukum nazar. Hukum bernazar begitu ya. Nah, jadi ada ya pendapat fuqaha Syafi'iyah mengatakan tidak wajib menjadikan sebagai kurban. Nah, ini juga bisa kita lihat di kitab Mughnil Muhtaj ya, Mughnil Muhtaj yang halaman 377 ya. Mughnil Muhtaj ini juz yang keempat ya. 372 tadi ya. 372. Sama. Berapa tadi? Sebentar. Dan di sini oh, ya. Nah, nah, di Uthiyah ini, nah, ini ya, halaman 377, bukan 372. Nah, di sini dikatakan, Muqtil Muhtaj juz 4 halaman 377 dikatakan begini ya. Bla 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 bla. Nah, dikatakan ini warudda alaihi malau qala ja'altu hadhihi syata udhiyatan au hadhihi udhiyatun. Nah, ini dibantah begitu alaihi malau qala, kalau ada seorang berkata, saya jadikan syat ini, kambing ini sebagai udhiyatan. Ja'alnya itu. Ya. Ja'al. Tadi kan juga dikatakan ja'al itu kan. Au hadhihi udhiyatun, atau ini adalah udhiyah saya. Fa innahu yajibu in 'allaqa bisyifa'i maridin qat'an. Maka itu menjadi wajib semata-mata ketika ditaklik ya, ditaklik kalau di sini dikatakan bisyifa'i maridin, dengan sembuhnya penyakit. Jadi misalnya saya hadhihi udhiyah ya. Ini adalah kurban saya. Itu menjadi wajib kalau dia taklik, kalau saya sembuh dari penyakit. Ah, begitu ya. Wa kadza in atlaqa fil as-sahhi ma'a annahu laisa binadrin. Demikian juga wajib hukumnya kalau dimutlakan, kalau dia sebut tanpa kait apa-apa, dia semata-mata nyebut saja hadhihi udhiyah. Nah, itu dia atlaqa, dia sebut saja, ya mutlakan begitu ya. Maka itu juga menjadi wajib fil as-sah. Nah, ini ya fil as-sah. Berarti muqabil as-sah itu tidak wajib. Ya kalau dikatakan hadhihi udhiyah, dia tunjuk, maka muqabil as-sah itu tidak menjadi wajib. Kalau fil as-sah, pendapat yang as-sah itu memang wajib. Nah, mungkin kita lihat sedikit ya terkait dengan istilah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini merujuk ke kitab Al-Madzahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah ya, a'immatuha wa atwaruha ya, halaman 169. Nah, dikatakan sini al-asah huwa libayanir rajihi minal wajhaini awil wujuhi li ashabi syafi'i wal khilafu qawiyyun. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Al-asah itu adalah menandakan bahwa pendapat yang rajih dari berbagai wajah, ya, entah dua wajah, dua perspektif, atau dua wujuh, lebih dari dua, ya, wujuh, itu dari ashab asy-syafi'i, ya, dari para murid-muridnya, para pembawa madhab Imam Asy-Syafi'i. Wal khilafu qawiyun, dan khilafnya ini kuat begitu ya. Jadi perselisihannya itu kuat, yang rojih itulah yang al-asah, muqabil asah itu juga kuat. Nah, dalilnya kemudian istimbatnya begitu ya, itu juga juga kuat. Maka dari sini bisa kita katakan kalau ada seorang hadhihi udhiyah, ini adalah kurbanku, dia tunjuk, maka fil asah, pendapat yang asah memang itu menjadi wajib. Tapi muqabil asah, lawannya yang juga kuat dalilnya,
kuat perselisihannya, maka itu tidak menjadi wajib. Ya, tidak menjadi wajib. Nah, ada yang menarik di sini ya. Dikatakan di dalam kitab Hasyiah Bajuri, ini juz 4 halaman 363, dikatakan begini ya. Nah, udhiyah itu tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Baik itu hakikoh secara hakikat ataupun secara hukum. Kalau hakikat dikatakan lillah yang alayya an udahiyya bihadhihi syah misalnya. Kalau hakikat itu saya wajib atas saya untuk menyembelih hewan kurban ini karena Allah. Itu hakikat. Nah, kalau hukum ja'al itu tadi. Ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya jadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Maka ja'al di sini itu menempati posisi nazar. Maka kalau ada seorang mengatakan hadhihi udhiyah, ini adalah kurban saya, ditunjuk begitu, maka itu menjadi wajib hukumnya meskipun dia tidak tahu hukumnya. Nah, ini kalau kata al-alamah Ibrahim al-Bajuri ya dalam kitab Hasyiah al-Bajuri ini. Jadi semata-mata dia tunjuk itu sudah menjadi hukum yang wajib kurbannya, sehingga nggak boleh dimakan. Ya kan, kalau dimakan harus diganti atau dibeli senilai ya, diganti senilainya. Maka dia katakan hadhihi udhiyah itu menjadi wajib meskipun dia tidak tahu konsekuensi hukumnya. Maka dikatakan di sini apa yang ada terjadi di orang-orang awam ketika ada yang bertanya ya, ketika mereka bertanya misalnya mereka ingin berkurban nih, kemudian ditanya apa ini? Dikatakan oleh mereka hadhihi udhiyah. Ini adalah udhiyah. Maka itu menjadi wajib hukumnya. Haram bagi mereka untuk memakan sedikit pun dari kurban yang wajib tersebut. Dan wala yuqbalu qauluhum, tidak diterima statement mereka kami hanya menginginkan kurban yang sunnah. Ya, itu tidak diterima. Nah, ini berbeda dengan sebagian pendapat fuqaha ya, dikatakan di sini qala asyibro malisi ya. Al-Alama Ali Shibro Malisi ya, penulis Hasyiah Nihayatul Muhtaj ya. Nah, dikatakan di sini oleh Al-Alama Ali Shibro Malisi la yab'adu tikfaru la yab'adu la yab'adu iktifaru dzalika lil awam. Ya enggak masalah lah, enggak jauh lah kalau kita berikan uzur, berikan maaf untuk orang-orang awam. Ya, wahwa qoribun kata Al-Alama Al-Bajuri. Nah, ini oke lah, dekat ini. Lakin akan tetapi da'afahu masyayikhuna, akan tetapi masyaikh kami, guru-guru kami ini mendoifkan pendapat dari Al-Alamah Al-Shibru Malisi. Maka jawaban, nah ini penting nih, jawaban kalau ditanya ini apa, ya kan ada orang nanya, misalnya ada orang nanya, maka dikatakan di sini fal jawabu al mukhallisu, jawaban yang bisa menyelamatkan min dzalika an yaqulal mas'ulu, maka seorang yang ditanya itu mengatakan nuridu an nadbahaha yaumal aid, kami ingin menyembelih di hari Aid ya, nuridu an nadbahaha yaumal aid. Jadi bukan dikatakan ini adalah kurbanku. Kalau dikatakan semata-mata itu menjadi wajib ya, meskipun itu tidak diketahui oleh orang awam. Nah, tapi bisa kita ambil pendapat Al-Alamah Al-Shibru Malisi, dikatakan ya nggak masalah lah kita ampuni atau kita berikan uzur bagi orang-orang awam. Begitu juga di kitab Bushrul Karim ini ya, halaman 694 694 nih, Bushrul Karim syarah Muqaddimah Hadromiyah juga ya. Nah, ini dikatakan begini ya, 694 dikatakan begini. Nah, ini ya. Fama yaqa'u minal ammah, apa yang terjadi bagi apa yang dikatakan oleh orang-orang awam, ya ini hadhihi udhiyah, ini adalah kurban ya, itu jahilina ma yatarattabu ala dzalik, yang mereka itu tidak paham konsekuensi dari statement hadhihi udhiyah, ini adalah kurban, maka dikatakan bal in wa in qasadu al ikhbar, meskipun mereka hanya bermaksud untuk ikhbar ya, ikhbar itu menyampaikan, menginformasikan, maka itu menjadi kurban yang dinazarkan ya, yang hukumnya menjadi wajib dan tidak boleh dimakan sedikit pun, wajib disedekahkan ke fakir miskin. Nah, dikatakan di sini lakin qala as-sayyid Umar al-Basri ya, mahalluhu malam yaksid al-ikhbaro. Ya, ini menjadi wajib ini kalau dia tidak bermaksud untuk ikhbar. Ya, alias insya kalau di kitab Mu'nisul Jalis dikatakan kalau dia insya, nggak ada yang nanya, dia bilang hadhihi udhiyah.
Sedangkan wa illa kalau dia bermaksud untuk ikhbar ya menginformasikan lam tata'ayyan Nah, itu tidak menjadi kurban yang wajib. Nah, alias dia tetap menjadi kurban yang sunnah. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat di Mu'nisul Jalis ini juga mengutip dari Al-Alamah Al-Bajuri ya. Nah, ini dari kutipan dari Al-Alamah Al-Bajuri. Ya, sudah kita sampaikan tadi, ada juga kola Al-Alamah Al-Shibru Malisi juga sudah ada. Nah, ini dikatakan di sini ya, dari catatan kaki kitab Mu'nisul Jalis ini. Mahalluhu idza qasadal insya, itu menjadi wajib kalau dia bermaksud untuk insya, membuat kalimat baru. Beda kalau bermaksud untuk ikhbar saja. Ka'ansa ala sa'ilun. Sebagai contoh misalnya ada orang yang bertanya, mahadhihi, apa ini? Maka dia katakan udhiyati. Nah, itu tidak menjadi kurban yang wajib. Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Sayyid Omar Al-Basri. Meskipun Al-Alamah Al-Bajuri tidak membedakannya gitu ya. Mau ikhbar, mau insya itu tetap wajib. Tapi di sini dikatakan begitu ya. Kalau semata-mata ikhbar menginformasikan, maka hukumnya tidak menjadi wajib ya. Nah, jadi intinya adalah yang pertama kurban itu bisa menjadi kurban itu hukumnya sunnah muakkadah ya, bisa menjadi wajib kalau ditakyin ya, ditunjuk ya dengan ja'al itu tadi, ja'al ya, ditunjuk ma huwa dakhilun fi milkihi dan dia dikatakan hina idzin, maka itu menjadi wajib ya. Fayajibu hina idzin ya. Dia menjadi wajib seketika itu juga ya. Ketika sudah diucapkan saat itu ya, diucapkan hadhihi udhiyah itu menjadi wajib. Yang kedua itu karena dinazarkan karena Allah. Konsekuensinya kalau yang sunnah itu dia boleh memakan, ya, keluarganya juga boleh. Kalau yang wajib, kurban yang wajib tidak boleh dimakan sama sekali. Harus disedekahkan seluruhnya ya kepada fakir miskin, kepada fukara gitu ya. Meskipun ya di dalam kitab Muqnil Muhtaj pendapat yang asah memang seperti itu. Kalau dia mutlakan gitu ya, hadhihi udhiyah itu memang menjadi wajib dalam pendapat yang asah. Nah, muqabil asah lawan dari pendapat asah yang mana itu juga kuat ya, kuat dalilnya, perselisihannya itu kuat, maka itu tidak menjadi wajib ya. Kemudian dikatakan juga di sini itu kalau dia apa tidak bermaksud untuk ikhbar. Kalau ikhbar ya misalnya dikatakan tadi ada yang bertanya begitu ya, apa sih ini? Maka dia jawab udhiyati, maka itu tidak menjadi hukum kurban yang wajib. Beda kalau dia insya ya, dia buatin kalimat baru, nggak ada orang yang nanya, nggak ada yang berkomentar, dia bilang hadhihi udhiyah. Nah, itu dia hukumnya menjadi wajib. Kalau ikhbar semata-mata menginformasikan, maka itu tidak menjadi wajib ya. Nah, demikian mungkin sedikit faedah dari pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Allahul musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bisawab.